Semenjak hijrah ke Prancis, kiprah Anggun C. Sasmi di dunia musik kian menunjukkan gaungnya. Kalau kita melihat profil Anggun sebelum dan sesudah meraup sukses di pentas internasional tentu berbeda. Tak ayal ketika Anggun yang lama tinggal di Eropa dan akhir-akhir ini berkunjung ke tanah air, tampak sudah memiliki cara pandang yang berbeda perihal beragama. Hal itu ia perlihatkan lewat ketertarikannya untuk lebih mendalami agama Buddha. Saya nggak memilih Buddha dulu, nggak cuma karena saya kebanyakan teman-teman saya. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa, mungkin Anda yang beruntung bisa memenangkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan dikirimkan ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Anggun C. Sasmi serius mempelajari agama Buddha. Setelah lama tertunda, akhirnya Bella Safira merampungkan album keduanya. 3 film Indonesia dinominasikan dalam Festival Film Asia Pasifik. Bagaimana jalannya acara tribute to Teguh Karya yang digelar kemarin? Mike dan Judika bercerita tentang perjalanan kiprahnya. Inilah Ghospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, pasti Anda mengenal nama Anggun Cipta Sasmi. Penyanyi asli Indonesia ini memang sudah lama berkarir di luar Indonesia. Dan sudah lama juga Anggun hidup di tengah orang-orang asing yang pastinya budayanya berbeda dengan budaya leluhurnya. Kira-kira bagaimana rasanya hidup di tengah orang-orang yang begitu mengagungkan budaya kebebasan? Apakah Anggun masih berpegang teguh pada nilai-nilai religi yang sempat diajarkan orang tuanya ketika Anggun masih kecil? Bagaimana kalau kita tanyakan saja langsung pemirsa? Inilah Anggun C. Sasmi. Semenjak hijrah ke Prancis, kiprah Anggun C. Sasmi di dunia musik kian menunjukkan gaungnya. Kalau kita melihat profil Anggun sebelum dan sesudah meraup sukses di pentas internasional tentu berbeda. Tak ayal ketika Anggun yang lama tinggal di Eropa dan akhir-akhir ini berkunjung ke tanah air, tampak sudah memiliki cara pandang yang berbeda perihal beragama. Hal itu ia perlihatkan lewat ketertarikannya untuk lebih mendalami agama Buddha. Saya nggak memilih Buddha dulu, nggak cuma karena saya kebanyakan teman-teman saya. Apalagi teman dekat saya di Paris, orang Indonesia, dia tuh orang Buddha. Jadi dia tuh banyak ngajarin saya bahwa agama ini sebenarnya tuh bukan seperti agama lain. Jadi kesannya tuh seperti kayak filosofi. Dan ada sesuatu yang buat saya tuh kayaknya kesannya tuh sangat halus. Aku kan dulu kan lahir di negara Islam. Keluargaku Islam, tapi aku pergi ke sekolahnya ke sekolah Katolik. Terus udah gitu bapak pernah bilang nanti agama itu harus milih sendiri, bukan agama yang harus disuruh-suruh. Itu karena kan agama kan sifatnya kan personal banget antara Anda dengan Tuhan. Kendati terlahir dari keluarga yang berlatar belakang Muslim, rupanya sejak dini Anggun sudah ditanamkan kebebasan memilih keyakinan. Ajaran itu ia bawa kemudian dan dikembangkan sampai di Perancis. Di negara yang terkenal sebagai pencetus HAM ini, Anggun terbentuk pola pikirnya untuk tidak sembarangan memilih agama sekedar status belaka. Agama itu kan sesuatu yang sangat personal antara Anda dan Tuhan. Jadi apakah buat saya tuh apakah penting untuk ingin ke semua orang, oh agama saya tuh ini, oh agama saya tuh itu. Artinya saya percaya dengan Tuhan, tapi apakah saya menyebut nama Tuhan itu dengan nama Allah atau dengan nama Yesus Kristus ataukah dengan nama Siddhartha Gautama? Yang penting saya percaya dengan Tuhan. Kehati-hatian Anggun untuk memilih dan melaksanakan aturan agama mungkin tak lepas dari budaya Barat. Asal tahu saja, di Perancis sudah diberlakukan pemisahan urusan agama terhadap bidang-bidang lainnya. Bahkan identitas agama dilarang diumbar di tempat umum. Meski Anggun kini mendalami agama Buddha, Anggun sangat bangga terlahir sebagai bangsa Indonesia yang dikenal dunia mayoritas penduduknya Muslim. Di Eropa setiap kali kalau saya diwawancara bahwa
Saya tuh datang dari Indonesia, negara Islam, saya sebagai orang Islam, dan di negara kita ini dulu tuh pernah ada presiden perempuan. Ini tuh image yang bagus sekali untuk Islam. Anggun C. Sasmi terus mencari keyakinan apa yang terbaik untuk hidupnya. Namun sampai saat ini ia masih menganut agama Islam. Kita tidak tahu nantinya Anggun masih tetap punya prinsip sama atau berkeyakinan lain. Hanya Anggun yang berhak memutuskan. Tapi kalau boleh tanya, apakah selama menjadi Muslim, Anggun juga menunaikan ibadah puasa di Perancis? Nah, belum pernah. Walaupun tumbuh di tengah semak belukar, sebuah mawar akan terus memancarkan keindahannya. Pemirsa, Bella Saphira tampaknya serius menekuni dunia tarik suara. Buktinya, belum lama ini Bella meluncurkan albumnya yang kedua. Dan hebatnya Bella, di sini dia tidak hanya saja menyanyi, tetapi juga merangkap sebagai pencipta lagu serta produsernya. Dan uniknya lagi pemirsa, di sini Bella menyanyikan lirik-lirik lagunya dalam 3 bahasa. Kira-kira bahasa apa saja ya? Bagaimana kalau kita tanyakan saja langsung? Pemirsa, inilah Bella Saphira. Lama tak muncul di dunia sinetron, Bella Saphira tampil dengan wajah baru. Maksudnya kemunculan Bella kali ini bukan sebagai pesinetron, melainkan penyanyi. Ia rela vakum selama 11 bulan demi menggarap album keduanya itu. Alhasil setelah sempat puasa berakting, Bella berhasil menuntaskan album keduanya yang bertajuk Sesungguhnya Hatiku. Setahun tuh bener-bener cuma nyanyi aja, full nyanyi. Kok ya Tuhan tuh baik gitu loh, aku tuh banyak banget jadwal nyanyinya, sampai dihitung-hitung budget yang aku pikirkan gitu untuk membuat satu album yang baik kualitasnya, pendapatannya itu masih ada lebihnya gitu. Praktis bisa dibilang ya pengeluaran sendiri memang. Untuk album keduanya ini, Bella tidak mau terjatuh dalam lubang yang sama. Asal tahu saja, semasa menggarap album anyarnya, Bella pernah kena tipu. Akibatnya rilis albumnya pun tersendat. Makanya kali ini semua tahapan produksi hingga ke dapur rekaman Bella jalani secara mandiri. Alias ia lakukan di dalam rumah produksinya yang dinamai BS Production. Menurut kabar, Bella rela merogoh dompet hingga 1 miliar rupiah. 1 miliar itu nggak benar, ya nggak benar. Kalau misalnya ditanya Bel banyak, biayanya banyak. Kesulitannya karena miskin pengalaman ya. Karena saya tuh polos banget ngerjainnya tuh polos banget. Sebagai produser sekaligus pencipta lagu, Bella diakui masih debutan. Meski masih belajar, kerja kerasnya patut diacungi jempol karena dalam album keduanya ini Bella akan menyanyi dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Batak. Malah dari salah satu hitsnya berjudul Sesungguhnya Hatiku, kita dapat melihat salah satu romantika cinta Bella. Ya kalau dibilang itu pengalaman pribadi ada betulnya. Dan itu lagu yang paling lama aku bikin karena baru jadi 3 hari. Sebab itu lagu itu mendalam sekali artinya buat aku. Itu tuh sebenarnya cinta platonis ya. Jadi aku mengagumi seseorang tapi nggak pernah bisa ngungkapin gitu loh. Gak pernah bisa ngungkapin dan orangnya sendiri juga gak tahu sih kalau aku suka sama dia gitu. Bella Saphira tentunya berharap albumnya diminati pasar. Tak dapat dihindari ia akan bersaing dengan penyanyi-penyanyi solo wanita lainnya. Sosok Bella terlanjur dikenal sebagai bintang sinetron, sedangkan ia terlanjur serius menggeluti dunia musik. Dengan demikian, apakah Bella Saphira akan mundur dari dunia sinetron? Bella mau ninggalin sinetron, sebenarnya nggak juga. Karena saya cinta acting banget ya. Kalau saya bilang saya mau ninggalin, nggak wise juga ya. Karena penghargaan saya yang didapat dari sinetron itu kan cukup banyak. Pemirsa, mungkin banyak di antara Anda yang tidak mengetahui bahwa ternyata ada 3 film Indonesia yang masuk sebagai nominasi di ajang Festival Film se-Asia Pasifik yang akan digelar di Malaysia. Dan masih berbicara seputar film, kemarin malam digelar konser A Tribute to Teguh Karya.
Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah hal ini akan mendorong tumbuhnya dan kembalinya Teguh Karya yang lain? Pemirsa, inilah liputannya. Ada 3 judul film Indonesia yang masuk nominasi dalam Festival Film Asia Pasifik ke-50 yang akan berlangsung mulai